Halo Halo. teman-teman. Nah, Ya, selamat siang ya. Selamat iya, sore juga. iya. Ya, kali ini jumpa lagi di acara Kenal Ilsa. Nah, kali ini kita akan apa nih, Mbak Evi? Tema judulnya. Ya, kalau dilihat dari brosurnya, terus ini ya beberapa mungkin teman-teman di Instagram Lembaga Sabda sudah tahu kita akan sharing tentang AI Expo pelaksanaannya yang baru terselenggara tanggal 7 Oktober yang lalu, itu tepatnya hari Sabtu yang lalu gitu ya. Jadi apa sih itu AI Expo, mungkin harus dijelaskan dulu nih kepada teman-teman yang sedang ikutan gabung nih. Iya, kemarin tuh Expo itu sebuah lokakarya, seminar juga. Nah, sehari penuh nih Bu Evi. Itu dari pagi sih, dari jam 8 ya, sekitar jam 8 sampai jam 5 sore. Wow. Nah, ini Itu ngapain aja tuh seharian? Itu banyak banget sih, ada seminar, ada juga beberapa yang lokakarya gitu kan. Terus itu tuh mengenai pemikiran dan penggunaan AI untuk kemuliaan Tuhan nih. Oh, oke. Iya, kita sebutnya adalah AI for God. AI for God. Iya, jadi kemarin itu ada sekitar 500-an orang ya, Meo ya. Iya, ada 500-an yang orang mengikuti acara AI Expo ini, dan bersyukur untuk acara yang sudah berlangsung dengan cukup lancar gitu ya pada tanggal 7 kemarin. Peserta yang mengikuti juga cukup banyak, dan kami juga bersyukur untuk antusiasme para peserta ya. Ketika selesai dalam setiap kapita selekta, dalam setiap sesi pleno juga kami sangat merasakan antusias dan semangat yang besar ya. Jadi bisa melihat ada harapan yang cukup besar bahwa anak-anak Tuhan nih ya, bahkan bisa dimulai lah dari yang kemarin mengikuti AI Expo, akan berusaha ya untuk menggunakan AI bagi kemuliaan Tuhan dan untuk pekerjaan Tuhan. Puji Tuhan gitu ya. Iya, jadi hari ini kita akan mendengarkan kesan-pesan tarik ya untuk mengikuti ini ya, untuk mengikuti ini udah ada Expo, tapi saya kok nggak tahu gitu ya. Ya nanti mungkin bisa mengikuti berbagai rekaman acaranya nanti di situs ai.sabda.org gitu ya. Iya, oke Mel, kita langsung sambil nanti menunggu Kak Cika juga dan Pak Fani dan juga Pak Andi, kita mungkin perlu berdoa dulu ya. Boleh. Silahkan Melisa bisa pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Dan kami ucap syukur untuk kasih setiamu pada siang hari ini. Kami dapat bertemu secara online melalui acara Kenal Ilsa, dan kami akan mendengarkan sharing dari beberapa rekan-rekan yang telah mengikuti AI Expo kemarin tanggal 7. Tuhan, kiranya Engkau yang berkati untuk tiap guest yang akan sharing, maupun rekan-rekan yang ada di belakang layar, rekan-rekan teknis maupun admin, dan juga Engkau juga yang akan berkati, dan kami serahkan untuk waktu selanjutnya ini ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Tidak ada Pak Andi. Pak Andi sudah join. Ya, oke, kita tinggal menunggu Pak Fani. Iya, oke deh, Melisa ya. Ya saya ingin menginformasikan dulu kepada teman-teman di rumah ya, juga kepada Kak Cika dan maupun Pak Andi, untuk acara Expo ini diselenggarakan oleh Yayasan Lembaga Sabda ya, dan juga didukung oleh para mitra. Dan teman saya di samping saya ini adalah salah satu PJ ya dari acara Expo yang berlangsung kemarin ya, bersama dengan Tian dan juga teman-teman yang lain yang juga menolong dari segi administrasi, dari segi teknis ya. Ada juga para speaker, itu juga ada dari Yayasan Lembaga Sabda dan juga dari para mitra kami. Dan gimana Mel, kamu sendiri yang sudah ngurusin acara ini dari awal sampai akhir, kamu sendiri dapat kesan apa dan pelajaran penting apa nih Mel? Banyak sih tentunya ya, tapi yang paling paling kelihatan atau paling aku sadari itu teknologi udah berkembang begitu hebatnya sampai saat ini tuh AI itu banyak digunakan. Aku juga, karena aku masih kuliah juga nih, aku kuliahnya juga sering dibantu AI, dan dalam aku kan nggak jadi males kan? Enggak dong. Terus juga dalam pelayanan juga aku dibantu AI, khususnya juga di pelayanan di Yayasan Lembaga Sabda juga banyak banget dibantu, dari segi buat konten lah, penjadwalan dan sebagainya, itu banyak banget dibantu. Jadi kemarin tuh ada AI Expo itu kayak wow, ternyata AI itu bisa masuk ke mana-mana gitu, melalui pelayanan juga, edukasi pendidikan juga gitu. Jadi wow, aku sangat terberkati gitu. Semua sesinya berkati sih kalau aku. Iya. Ada hal-hal yang menarik dari kamu sendiri sebagai salah satu panitia? Aku yang paling berkesan itu
Apa nih persiapannya atau pas expo-nya nih? Overall. Overall aku berkesan dengan persiapannya sebenarnya karena selain jadi PJ aku juga jadi salah satu pembicara di Capital Selecta kemarin. Jadi banyak banget apa ya? Explore hal baru tentang AI gitu pas Ya. mempersiapkan gitu. Jadi kayak sebelum ini kita bawakan di presentasi itu kita udah coba-coba dulu gitu. Banyak banget trial and error di situ gitu. Ya. Oke, jadi ya hasil belajar yang kita bagikan Iya, ya. betul. Ya udah, kamu jangan lama-lama, Mas. Karena kita punya juga nih dari teman-teman di rumah gitu ya. Dari ada Pak Andi, Kak Cika, dan juga Pak Fani. Mungkin bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya mulai dari Kak Cika, nanti ke Pak Fani, baru ke Pak Andi. Silakan bisa memperkenalkan diri dulu. Oke, shalom, siang rekan-rekan semua. Kenalkan nama lengkap ya, nama lengkap Cika Feriana, biasa dipanggil Cika. Perlu sebut usia nggak ya? Kira-kira kayaknya nggak usah ya. Oke. Ya, domisili di Jakarta, beribadah di GB Petamburan, dan aku cerita dulu sedikit. Jadi aku kenal AI sebenarnya bukan dari Yelsa sebenarnya, tapi dari komunitas aku menulis. Jadi ditawarin bulan Juni, cuman aku tuh masih belum setuju dengan AI gitu, karena katanya AI bisa kerja di 5 menit, tapi hasilnya agak ngaco gitu menurut aku, karena mungkin waktu itu nggak paham gitu. Oke, iya. Ya. Oke, silakan, Pak Fani. Oke, shalom, selamat siang juga semuanya. Perkenalkan, saya Pendeta Fani Madayanto. Saya adalah Gembala Sidang di GKRI Beritakan Injil Palu, dan ya saat ini juga berkecimpung dalam dunia pendidikan, mengajar pendidikan agama di mata kuliah pendidikan agama Kristen, dan bersyukur kemarin boleh mengikuti kegiatan expo yang ada dan banyak berkat yang boleh saya dapatkan di dalamnya. Oke, nanti sharing ya Pak ya. Oke. Ya. Silakan Pak Andi memperkenalkan dirinya. Ya, shalom, nama saya Andi. Saya profesional di bidang I.O, tapi begini, saya sangat tertarik dengan teknologi yang terkait dengan perkembangan teknologi. Kalau untuk pelayanan, saya pribadi terkait dengan sebuah lembaga kesenian Kristen di Artbeat, ya, di mana 2 tahun terakhir ini saya menggawangi konten multimedia production, lebih ke arah digital media production. Nah, seperti itu. Nah, begitu kemarin ngelihat ada promosi AI, so interesting karena kan AI ini something new, tapi di dunia ini kan orang juga masih banyak yang blur mengenai AI itu apa. Tapi dengan kerennya, Sabda mengadakan dikaitkan dengan pelayan di gereja, langsung daftar. Saya sendiri awam sih di bidang ini. Oke, wow, itu jadi latar belakangnya untuk sama-sama bisa mengikuti expo ini berbeda-beda ya, gitu ya. Jadi penasaran dari Pak Fani dulu nih, Pak Fani, kenapa Pak akhirnya memutuskan untuk AI for God gitu Pak? Oh iya, jadi saya mendapatkan informasi itu memang dapat informasi dari grup WA. Lalu saya melihat wah ini tertarik sekali karena yang mengadakannya Sabda. Sebenarnya untuk AI sendiri saya sudah pernah ikuti untuk waktu Pak Beni Solihin mengadakannya bersama dengan pembicara di pleno kedua ya Pak, siapa? Hai apa itu ya. Nah itu saya sudah pernah dengarkan juga yang dia sampaikan waktu itu memang sehubungan dengan kami bagaimana menanggapi tentang AI ketika masuk di gereja dan bagaimana persiapan khotbah menggunakan AI yang ada. Nah, tapi kemarin kemudian banyak saya lihat ada Capital Selecta-nya dan tema-temanya sangat menarik sekali sehingga saya mengambil kesempatan untuk pengen belajar dan mau tahu banyak tentang AI for God ini. Dan saya sangat bersyukur sekali karena pada akhirnya bisa mengikutinya. Iya. Kalau dari Pak Andi kan tadi ya, kita sudah tahu ya, ini kok kenapa tertarik mengikuti, wah ternyata bisa on the planet juga ini. Kalau Kak Cika sendiri tadi kan katanya masih melihat AI sebagai hal yang enggak dia gitu ya, tapi kok akhirnya memutuskan tertarik untuk AI Expo, kenapa di AI for God Expo, kenapa nih Kak Cika? Sebenarnya sih awalnya gara-gara ikut yang AI hands-on, yang tanggal 16 September. Dari situ. Jadi ternyata tuh dari setelah mengikut yang Kemen hands-on sama yang ini, aku kayak merasa diteguhkan gitu. Karena papa rohaniku yang mengenalkan ChatGPT itu emang sempat ngomong,
memang ke depan tuh teknologi semakin canggih dan kejahatan itu semakin banyak katanya. Tapi semua kembali lagi kita sebagai anak-anak Tuhan tuh harus menggunakannya untuk kemuliaan Tuhan gitu. Dan akhirnya tuh amazing ya gitu. Dan selain diteguhkan juga dengan ikut yang hands on sama Kemen Expo itu, kayak aku tuh semakin disadarkan bahwa ya memang AI itu hanya untuk membantu, tapi semua kembali lagi dengan hubungan kita sama Tuhan. Seperti itu sih. Jadi kita bisa lebih bijak dalam menggunakan. Wah. Sekarang gimana nih Kak Cika, udah semakin pro dengan AI? Bersyukur sih. Jadi semenjak hands on kemarin, Kak, jujur aku mempersiapkan, aku kan penulis renungan harian nih. Jadi aku tuh siapin prompt itu untuk yang tanggal aku nulis, siapin prompt-promptnya segala macem, udah siap. Nah, nanti ketika harinya aku nulis, aku masih pakai itu lagi, tafsiran dari sabda gitu kan. Jadi aku tuh hanya mengambil intisarinya gitu. Jadi cukup membantu banget sih ChatGPT ini. Oke. Mantap Kak Cika. Ya, aku mau tanya lagi nih, mungkin balik lagi ke Pak Andi ya. Sesi apa nih yang menurut Pak Andi berkesan gitu? Karena kan ada 3 pleno ya, ada 3 pleno dan 8 kapita selekta yang harus dipilih itu. Silakan Pak Andi. Iya, akhirnya kan pilih 3 pleno dan 4 kapita selekta kan. Betul. Ya. Yang saya paling berkesan adalah sebetulnya semua kapita selekta itu berkesan buat saya. Kalau untuk yang mengenai World Vision segala apa itu sebetulnya kita sebagai anak-anak Tuhan, saya rasa semuanya udah pada paham ya bahwa kita harus memiliki visi terhadap dunia ini adalah visi kita. Jangan kita mesti seperti Kristus kan punya visi mengenai dunia gitu kan. Dunia bukan menjadi seperti dunia kan. Nah, terus tapi begitu saya ini memang awam, kemudian mendengar AI satu-satu kapita selekta, saya sempat pertama waktu saya ikut, saya berpikir begini, oke, AI mau dikaitkan dengan pelayanan seperti apa ya? Karena kan umumnya orang hanya tahu, masyarakat awam hanya tahu itu produk AI, seperti yang kemarin juga ada yang bilang ada orang kawin dengan makhluk AI atau apa, aku bilang aduh apa sih gitu loh. Banyak orang kan orang awam hanya tahunya seperti itu. Nah, makanya so exciting. Nah, terutama tapi sempat timbul di dalam pemikiran saya apakah AI ini akan membuat setelah mendengar itu semua kan pertama kan apakah keabsahannya, kemarin juga saya tanyakan bagaimana keabsahannya dari bagaimana AI ini bukan manusia, AI ini juga bisa salah tergantung data yang di query-nya salah. Kalau sebutannya apa kemarin? Bukan query, kalau kebetulan saya latar belakang iya. Kalau saya kan ya kalau prompt-nya salah, hasil yang keluar pun akan salah. Yang aku paling demen adalah salah satu session, kalau nggak salah Melisa ya yang ngomong ya. Kita mesti ngobrol dulu dengan si AI. Pertama, kamu bisa bikin ini nggak? Kalau bikin ini gimana? Jadi di situ akhirnya at the end saya menangkap ini adalah tools yang saya butuhkan. Kenapa? Saya sebagai seorang IO dan juga untuk bikin konten, kadang-kadang di otak saya itu dengan kreativitas yang Tuhan kasih itu sampai bingung. Gue mau nanya ke siapa? Karena nanya orang lain nggak ngerti. Sorry, ini bahasanya pemikiran saya ini nggak kepikiran. Mau nanya siapa nggak ngerti. Tapi dengan adanya AI ini, dengan semua spider web yang ada di otak saya, kalau saya tuangkan terstruktur untuk nanya di AI, saya akan dapat jawaban yang menurut saya akan terstruktur. Kayak kemarin kan penjelasan untuk bikin event ini pun promonya mau gimana, masukin promo yang benar, keluar. Akhirnya langkah-langkah strategis berdasarkan expert. Benar-benar jadi AI itu adalah PA ya, personal assistant yang expert. Nah, aku nangkep di situ. Iya, so exciting sih untuk using this untuk pelayanan. Itu sepertinya di sesi pleno 1 itu Pak, itu yang kita ngobrol ya. Oh ya, betul. Oke, ya Pak, thank you dengan pelajaran tadi sudah membagikan pelajaran pentingnya juga gitu ya. Kalau Pak Andi sendiri ini kayak dari segi pendeta Pak Fani, sorry, aduh Pak Andi, Pak Fani, aduh. Iya. Sesi mana yang paling berkesan Pak, dan pelajaran penting apa yang Bapak ambil dari situ Pak? Kalau dari saya sih semua sesi sangat menarik sekali.
Hanya kemudian yang berkesan itu saya lupa nama sesinya, kalau tidak salah yang Kapita Selekta yang ke-8, bagaimana mengerjakan itu mulai dari persiapannya sampai kemudian ada hasilnya begitu. Karena Yang memang selama multimedia ini ya? iya betul. Konten Terakhir. Iya. Content production. Iya, betul. Selama ini kan Iya. saya hanya menggunakan chat GPT-nya untuk bahan khotbah. Jadi misalnya saya kan kalau kami itu di waktu belajar tentang mempersiapkan khotbah itu ada kertas kerja istilahnya. Di kertas kerja itu kita harus misalnya setelah baca satu teks begitu, terus kita akan buat pertanyaan. Kita buat pertanyaan apa saja terhadap itu, lalu kita baru mulai cari di tafsiran-tafsiran tentang pertanyaan yang kita ajukan sendiri, lalu kita cari sendiri jawabannya. Nah, bersyukur lewat chat GPT itu semua pertanyaan itu saya bisa ajukan di situ aja. Nanti dia tinggal langsung jawab. Bertanya, jawab. Nah, itu menjadi landasan latar belakang yang lainnya yang saya perlukan selain dari tafsiran untuk kemudian saya bisa menyusun sebuah khotbah seperti itu. Jadi itu sangat sangat membantu. Nah, tapi kemudian di dalam yang dikerjakan untuk selanjutnya, misalnya untuk di gereja, misalnya mau mengadakan sesuatu, lalu apa yang harus diperlukan sebagainya. Nah, saya tertarik sekali yang di Kapita Selekta yang ke-8 itu, ya. Jadi saya langsung catat semua yang aplikasi-aplikasinya yang diperlukan, ini apa. Nah, hanya saja ke depan mau belajar lagi, lebih jauh lagi supaya bisa membuat mulai dari start awal sampai kepada hasilnya. Karena saya lihat waktu dibuatkan flyer-nya itu yang AI for God Expo itu kan katanya itu hasil daripada AI semuanya. Nah, bagaimana mulai dari pertama, tahapan-tahapan. Nah, itu yang sangat menarik sekali karena saya pikir itu yang perlu kita kembangkan sekarang di tengah-tengah pelayanan. Apalagi di tempat kami itu banyak mahasiswa, dan saya pengen belajar itu dan untuk mengajak mereka juga untuk ambil bagian bersama-sama sehingga mengembangkan pelayanan yang ada. Seperti itu. Nah, Bapak. Ini Bapak jarang-jarang Bapak ada dosen mau melibatkan AI ketika mengajar dengan murid-muridnya. Katanya nanti takut murid-muridnya jadi pada malas, nanti pada nggak mau kuliah lagi. Kalau yang maksud saya aplikasikan tadi itu ke jemaat. Karena kebetulan kami banyak jemaat itu banyakkan mahasiswa, maksudnya ke bidang pelayanannya. Bagaimana kita menggarap sebuah pelayanan di gereja dengan menggunakan teknologi AI yang ada. Iya, seperti itu. Iya. Jadi ke depan pelayanan bisa lebih kreatif lagi, cara kita untuk bisa menjangkau orang juga bisa lebih kreatif sehingga lebih cepat lagi Injil nyampe kepada orang banyak gitu ya Pak ya? Iya, benar sekali. Iya. Oke. Iya. Ini ya untuk Kak Cika sama nih pertanyaannya. Sesi apa dan berkata apa yang Kak Cika dapatkan selama Expo kemarin tuh Kak Cika? Paling berkesan ya? Iya, paling berkesan dong tentunya. Apa ya, kalau untuk nama-nama kapitanya aku lupa karena banyak kan ya. Dan 8 jam gitu. Cuman aku tuh agak sedikit tergelitik gitu. Kayak di reminder tuh. Jadi kayak gini. Kan disinggung kalau AI itu kan kita harus detail dalam mengajukan prompt supaya generate-nya itu kan maksimal gitu kan. Itu aku ingat salah satu momen waktu bedah surat 1 Petrus. Itu gue ingat banget tuh. Jadi aku kalau nggak salah minta konteks historis, kalau nggak salah aku lupa. Nah, si ChatGPT ini jawabnya ngaco gitu. Jadi maksudnya meruntuhkan bait Allah, dia bilang membakar rumah Allah. Kan kaget gitu kan. Ini beda banget. Terus aku cek lagi gitu kan, inget yang udah dikasih tahu sebelumnya gitu. Ini bertentangan banget gitu. Terus akhirnya aku protes sama bukan ChatGPT, Perplexity. Maaf, aku bilang gitu. Sepertinya Anda salah tafsir ya, aku bilang gitu. Matius ini pasal ini ayat ini tidak bicara tentang itu, aku bilang gitu kan. Terus si Perplexity jawab gini, maafkan kesalahan kami dalam memberikan informasi, katanya gitu kan. Terus akhirnya dia jelasin gitu. Terus aku bilang iya tidak apa-apa. Terus aku masih lanjut lagi tuh bikin prompt kan. Nah, aku pakai di sesinya Kamelisa ya kalau nggak salah tuh. Jadi ketika kita baik sama si AI ini, kita ngasih tahu dengan cara apa sih? Pokoknya kita menghargai apa yang dia kasih gitu. Jadi dia hasilnya semakin akurat gitu loh. Jadi kayak akhirnya si AI ini mau berteman sama kita gitu. Diajak ngobrol. Diajak ngobrol AI-nya ya. Sama satu lagi yang panel terakhir tuh yang anak-anak muda ternyata banyak banget gitu kan. Yang mereka tuh bisa jadi berkat terang dan garam dan bijak cerdik seperti ular namun
tools seperti Merpati, termasuk menggunakan AI ini gitu. Iya, wah, wow, terima kasih nih ya Kak Cika, Pak Andi dan juga Pak Fani ya untuk membagikan sharing dari memang banyak banget itu Pak. Ini ada 8 kapital selekta, 3 pleno, mau diingat satu-satu juga ini ya, apa namanya juga mungkin agak sulit gitu ya. Tapi tadi dari hasil belajarnya, dari pengalamannya kami sangat-sangat bersyukur ya karena apa ada harapan nih ya akan terus dikembangkan lagi, digunakan lagi dalam pelayanan. Oh ya, kita perlu kasih tahu teman-teman yang di rumah yang saat ini juga sedang aktif, mungkin ada yang juga kemarin peserta Expo yang sedang gabung ya. Iya. Di sini saya lihat ada Pak Julius Manulang, lalu ada juga Pak Yohanes Wahyudi ya. Karena banyak jadi saya nggak hafal. Gitu ya. Kalau mau nanti silahkan komen juga kesan-kesannya, sesi mana yang paling menarik, yang apa diikuti mungkin yang saat ini juga sedang nonton siaran tundanya dan sudah ikut Expo kemarin, silakan sharing ya di kolom komentar. Jadi supaya lebih banyak orang yang mendapatkan berkat ya, sesi mana yang paling memberkati, pelajaran penting apa, silahkan boleh sharing ya, Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah. Oke. Ya, saya kira udah dengerin tuh Mbak Evi, apa sih ya sesi yang paling berkesan nih bagi Pak Fani, bagi Pak Andi dan juga Kak Cika. Nah, ya, mau bicara tentang ide-ide sih Pak. Tadi kan ada pertanyaan, kita mau tanya nih ide-ide baru apa ya yang akan diterapkan. Cuma tadi udah sempat di-spill juga Pak Fani, Pak Andi dan juga Kak Cika gitu ya. Ada lain yang belum disebutkan, yang apa tadi belum di-sharingkan ide-ide baru mungkin dari Pak Fani? Kalau saya sih bukan hanya seperti yang saya katakan tadi bahwa karena memang selama ini hanya memodalkan ChatGPT aja, belum ada perkembangan yang lainnya. Jadi memang saya pengen sekali belajar karena memang belum ada teman-teman atau siapapun yang bisa mengajar. Pengen sekali belajar seperti yang saya bilang tadi dalam Kapital Selekta yang ke-8 itu, untuk kemudian bagaimana membuat sesuatu dari idenya sampai kemudian jadi. Nah itu yang lagi sedang menantang saya untuk pengen belajar seperti itu. Iya. Kalau untuk hal-hal yang lain saya pikir Sabda sudah, saya sangat terkesan sekali ketika di awal pleno pertama kemudian disampaikan bagaimana Sabda itu sudah mengerjakan banyak hal selama ini. Buat saya itu salut luar biasa sekali karena Sabda itu tidak mau ketinggalan dengan perkembangan yang ada. Jadi perkembangan teknologi yang ada selalu mengikuti dan selalu mau ada bersama-sama untuk membantu orang-orang percaya untuk boleh menggunakan aplikasi, fasilitas dan sebagainya supaya kemudian kita tidak ketinggalan. Termasuk ketika AI ini muncul, Sabda juga ambil bagian di dalamnya untuk mau mengadakan Expo ini untuk kemudian bagaimana, bahkan ada program yang tanggal berapa ya, 13 sampai 21 itu yang untuk mau bergotong royong. Nah itu saya pikir itu satu hal yang luar biasa sekali karena sampai pikir ke sana begitu untuk mau mengadakannya. Dan sebenarnya buat saya itu luar biasa sekali. Iya. Lagi ya Pak Fani ya. Iya, hanya masalah waktunya yang saya takut karena memang kan saya lihat kayaknya seminggu pengen sekali, cuma saya takutnya apakah saya bisa memenuhi semua waktu yang ada sementara di tengah-tengah kesibukan pelayanan dan mengajar. Jadi saya masih mikir pengen ikut sebenarnya, cuman masih lagi mikir ini gimana menyesuaikan waktunya. Nanti bisa diselesaikan Pak waktunya Pak ya. Nanti coba ikut aja. Nanti dengar informasi pemaparan. Hari Kamis akan ada ya. Ada nanti akan ada Sabda unboxing untuk apa mengupas tuntas mengenai Lanhack 2023. Nanti Pak Fani bisa tanya-tanya pas IG Live-nya Pak. Nanti akan ada di Sabda Ilsa juga. Iya, oke. Baik, nanti saya akan langsung dari Afrika. Oke, jadi aku nggak tahu persis karena kemarin kulihat kayaknya ada sama-sama pembina remaja juga kemarin ikut dan beberapa kapital selekta bareng gitu. Jadi kalau saya memang benar itu beliau orangnya, saya sih rindu gitu. Saya bersama beliau itu kita ngomong gitu untuk yuk anak muda itu di remaja itu kita belajar pakai AI gitu karena teringat juga ya kemarin tuh masa tembok putih gitu. Tembok putih dan kita cuma ngomong-ngomong gitu dan kita udah coba update dengan teknologi terbaru tapi kan namanya anak zaman now kan endingnya lihat handphone lagi gitu. Dan memang kemarin sih pertanyaanku tuh tidak terjawab gitu, dari umur berapakah sih anak-anak bisa menggunakan AI gitu. Jadi mungkin nanti kita mau diskusikan apakah ini harus diberlakukan di ibadah remaja gitu, karena kalau misalnya itu goal bahagia banget gitu. Jadi anak-anak itu bukan cuma asal dengar, asal ngomong,
apa ya, cuma posting time tapi mendapatkan sesuatu gitu yang bisa benar-benar relate dalam kehidupannya gitu. Seperti itu sih. Iya, Kak Cika, anak-anak dari umur berapapun mereka bisa kenal dengan AI dengan diperkenalkan orang dewasa ataupun tidak gitu ya. Tugas kita adalah sekarang sedari dini menolong mereka, membimbing mereka ya untuk ketika mereka sudah berhadapan dengan AI, mereka tahu bagaimana harus menggunakan AI. Gitu Kak Cika. Ya. Oke, kalau dari Pak Andi masih ada lagi tambahan mungkin ide baru atau tadi sudah terwakilkan? Sebetulnya sih aku mungkin mau sedikit kasih input aja untuk ide ini. Kita mesti ingat bahwa AI itu only tools. Yang kemarin saya tanyakan, keabsahan kebenaran sesuai dengan firmannya seperti apa, kan kita sepakat itu semua perlu di-recheck lagi kan di dalam terang Roh Kudus ya. Bukan sekedar terang Roh Kudus yang ngeroh, tapi kan pasti ada reference, harus cross-check ke reference lain juga. Nah mungkin untuk yang tadi Mbak Cika bicarakan itu bagus sekali, cuma mungkin nggak hanya seperti yang kemarin dibawakan oleh Ibu Yulia ya, nggak cuma sekedar memperkenalkan AI untuk mereka searching sendiri, tapi yang penting mungkin adalah pendampingan. Pendampingan dari orang yang lebih dewasa rohani untuk ngasih tahu kalau kita sekedar memperkenalkan dan bilang you can rely on AI kayak yang kamu tadi dapat, ternyata ada beda nih membakar sama meruntuhkan. Kalau cuma dikasih ini alat bagus, ini bisa buat belajar mengenai firman Tuhan, tapi saat mereka memasukkan prompt yang salah dan keluar result yang salah, ini akan jadi tidak bijaksana. Iya kan? Oke. Menurut aku sih harus ada pendampingan juga seperti yang tadi Pak Fani bilang, senang sekali kalau bisa belajar lebih lanjut. Nah, aku terkesan nih, ada WhatsApp group satu lagi, yang WhatsApp group ILSA sama AI for God, itu kan ada satu WhatsApp group lagi tuh. Nah, di situ senang ada yang posting apa, kemudian ada yang membalas pengalaman dia gimana mengenai penggunaan AI. Nah, itu join aja, Pak. Itu akan jadi grup discussion yang bagus untuk pemakaian antara kita. Saya yang awam pun saya ngebaca, ngerti. Memang latar belakang pendidikan saya kuliah di BINUS. Jadi mengenai prompting atau apa itu cukup nangkep. Tapi at the end, we have to put the right query yang benar gitu loh. Kalau query-nya nggak benar atau nggak lengkap, ya hasil yang keluar juga nggak seperti yang diharapkan. Promptingnya mesti benar ya, detail gitu. Join deh Pak di WhatsApp group yang satu lagi, asik tuh ngebacanya tuh. Apa yang sisi keamanan, pada sharing itu keren sih. Iya. Sudah join gitu. Ya silakan bisa saling sharing ya Pak di sana. Wah waktunya sudah lebih ternyata. Nggak kerasa nih kalau sebagai penutup mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi? Iya ini pertanyaan terakhir sih sebenarnya. Nah ini kan tahun ini sedang berulang tahun ke-29 tahun. Nah, ini ada Pak Andi, ada Pak Fani, ada Kak Cika. Nah, bisa dong dibagikan harapannya bagi Sabda di usia ke-29 tahun ini. Bisa mulai dari Kak Cika dulu? Singkat-singkat saja. Ya, jadi ulang tahunnya tanggal berapa? 30 ya? Panjang Oktober. Panjang Oktober. Kalau tanggalnya. Iya. Jadi harapannya tuh sebenarnya sih untuk sejauh ini udah good ya, udah kayak ada growing together, udah MLC juga. Aku sih berharap sih ini tetap bertahan, bukan cuma muter-muter. Bapak, lanjut Kak. Oh iya, oke. Kupikir jadi ngantuk. Ya, jadi aku berharap tuh bukan cuma 1 bulan, 2 bulan, tapi terus gitu. Karena banyak yang terberkati juga lewat growing together, lewat MLC gitu. Dan mungkin lebih diperbanyak gitu ya, kayak kelas misalnya kita menulis renungan. Pokoknya untuk teknologi lebih diperbanyak lagi gitu. Itu aja sih. Selamat ulang tahun. Ya, Terima Cika. Dan saya singkat aja, teruslah berkarya dan teruslah menjadi berkat. Selamat ulang tahun buat Sabda yang ke-29. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak. Dari Pak Andi?
Ya, bersyukur sabda Tuhan berikan hatinya untuk teknologi ya. Pesan saya cuma satu, doa saya cuma satu. Kalau Tuhan udah berikan itu di hati para manajemen dan juga tim sabda, challenge pasti banyak. Jadilah bulldozer yang terus maju, walaupun tantangan akan nggak kurang sih, ya kan? Tetap pegang Tuhan, cari hatinya, dan lakukan yang terbaik. Tuhan berkati. Happy birthday untuk Dirgahayu, untuk Sabda yang ke-29. Terima kasih banyak, Pak. Iya. Oke, ya baik. Terima kasih banyak sekali lagi kepada Kak Cika, Pak Fani, dan juga Pak Andi yang sudah bersedia membagikan berkatnya. Iya, pastinya berkat ini akan melimpah lagi ya bagi nanti orang-orang yang mendengarkan, dan kiranya bisa menjadi langkah-langkah awal, menjadi benih-benih subur yang ditaburkan sehingga lebih banyak lagi orang yang akan melihat AI sebagai alat yang Tuhan kirimkan kepada kita untuk menolong dalam pekerjaan Tuhan. Ya, thank you untuk seluruh guest yang udah berkenan hadir, udah kasih sharingnya, udah kasih ucapannya untuk Ilsa. Dan kita mau tutup pertemuan pada siang hari ini. Bisa minta tolong Pak Andi untuk menutup live pada siang hari ini. Yuk, mari saudara kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, kalau Tuhan hadir melalui sabda, lembaga sabda ini Tuhan. Melalui anak-anak Tuhan yang Tuhan tempatkan di sana, tidak ada yang kebetulan. Semua orang-orang yang ada di sana adalah orang-orang pilihan Tuhan. Berkati mereka, berkati sabda Tuhan, agar melalui apa yang sudah Tuhan taruh dalam menjadi visi bagi tim sabda, bagi organisasi ini, bukan hanya sekedar meluaskan firman Tuhan, tapi juga membangun anak-anak Tuhan ke arah kepenuhan Kristus melalui teknologi yang juga Tuhan izinkan ada di dunia ini. Biarlah Tuhan segala jerilah mereka, Tuhan berikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami bersyukur Tuhan dengan adanya AI for God ini, Tuhan, biarlah ini menjadi benih yang subur, yang ditabur untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk para narasumber, para host, untuk keseluruhan acara ini juga kami serahkan semuanya waktu ke depan untuk tiap program yang diadakan dalam rangka ulang tahun Sabda yang ke-29, biarlah semuanya boleh jadi dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih untuk teman-teman semuanya. yang sedang mengikuti di rumah, kami ucapkan terima kasih banyak. Yang saat ini sedang menonton rekaman siaran tundanya juga kami ucapkan terima kasih banyak. Silahkan nanti boleh tinggalkan komentar di live chat atau mungkin sharing ya. Pertanyaannya juga silahkan, nanti kami akan merespons. Ya, sekali lagi terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati. Salam AI.